Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segenap akal dan pikiran, kiranya menguasai hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada minggu hari ini, Minggu Paskah yang kelima menurut bahan Almanak Kristen Indonesia, terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini diberikan tema teguh dalam mewartakan Kristus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Minggu hari ini adalah Minggu Paskah yang kelima. Artinya kita merayakan minggu yang kelima setelah kita merayakan kemenangan Yesus Kristus atas maut dan dosa melalui kuasa kebangkitannya. Masihkah semangat Paskah memenuhi dan menginspirasi hidup kita sampai saat ini? Kendatipun Paskah tahun ini kita rayakan di tengah situasi yang kurang nyaman, yang sangat membatasi ruang gerak kita bahkan sampai hari ini. Namun Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan, apapun situasinya, kebangkitan Kristus akan menjadi sebuah kemenangan yang penuh makna, yang tak dapat dibatasi oleh keadaan apapun. Karena lewat kebangkitan Kristus, peristiwa besar lainnya akan kita rayakan. Kemenangan lainnya akan kita rayakan. Mana Yesus akan naik ke sorga dan Roh Kudus akan turun ke bumi pada hari Pentakosta. Di sanalah orang-orang Kristen mulai berkumpul bersama-sama beribadah dalam sebuah persekutuan yang disebut dengan gereja. Oleh karenanya, sejauh mana kita semakin mengenal Kristus yang bangkit itu, dan sejauh apa kebangkitannya mampu memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan kita. Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 14 ini merupakan sebuah penegasan, sebuah perenungan akan identitas Yesus, Sang Mesias, Anak Allah, yang menjadi tema sentral iman orang percaya. Kebangkitan Kristus menjadi pusat fokus dari berdirinya iman kepercayaan Kristen dimanapun berada di seluruh dunia.
Firman ini merupakan bagian dari pernyataan Yesus Kristus kepada para murid bahwa Yesus akan selalu bersama-sama dengan seluruh umat manusia, walaupun tidak berada pada suatu tempat di bumi, di dunia, tapi rohnya bersama-sama dengan semua orang percaya, dan rohnya akan mengumpulkan, menguatkan orang-orang yang beriman untuk mengimani kuasa kemenangan dan kebangkitan Kristus. Tapi sebelum itu terjadi, ketika kita masih di dunia ini, sebelum kita terangkat ke rumah Bapa di sorga, Yesus berpesan ada sebuah tugas yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan sebagai tanda dan bukti bahwa kita orang-orang yang turut diselamatkan dan menjadi pewaris di dalam kerajaan. Ayat yang ke-6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kalimat ini begitu berarti sebagai sebuah pernyataan serta penegasan akan siapa Yesus dan apa yang dapat dilakukannya. Dia berkata, "Aku adalah jalan, satu-satunya jalan untuk dapat bertemu dan bersatu dengan Allah Bapa." Apa yang disampaikan dalam firman ini merupakan ungkapan yang memberikan kepastian bahwa melalui Yesus Kristus, kerajaan sorga akan menjadi milik orang-orang percaya. Yesus Kristus adalah jalan. Bahasa Yunani mempergunakan kata hodos. Jalan. Artinya apa? Dia tidak hanya memberikan arah, direction. Dia tidak hanya memberikan nasihat, advice. Tapi dia langsung menjadi jalan. Dia menuntun kita setiap hari. Dia tidak hanya mengatakan jalan tentang jalan itu, tetapi dia mengatakan, "Akulah jalan itu. Dan siapa yang mengikut Aku, berjalan di dalam Aku, akan menuju rumah Bapa. Dia tidak akan tersesat. Dia tidak akan kehilangan arah. Sepanjang orang percaya hidup dalam Kristus, meneladani Kristus, maka pasti kerajaan sorga akan menjadi miliknya." Katakan, "Aku adalah kebenaran." Yunani mempergunakan kata aletheia, kebenaran yang sungguh-sungguh, kebenaran yang mutlak, yang tidak berubah, yang tidak dapat diganggu gugat. Bukan kebenaran yang semu, kebenaran yang sementara, kebenaran yang sesuai dengan situasi. Tapi aletheia mengatakan sebuah kebenaran yang mutlak, yang tak dapat diganggu gugat oleh siapapun, yang sejati dan yang abadi. Kebenaran ini, kata aletheia, tidak dapat dipergunakan dalam kebenaran dalam konteks manusia, karena kebenaran manusia itu selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi, sesuai dengan waktu yang kita jalani. Yesus tidak hanya mengajarkan kebenaran moral, kebenaran etika, tetapi dia hidup di dalam kebenaran itu, bahkan menjadi kebenaran itu sendiri. Kita menyadari bagi dunia mungkin ini sebuah noda, sebuah kebodohan, atau bahkan sebuah dosa dan kebohongan besar bagi antikristus, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah.
Ini dianggap sebagai sebuah kebohongan sepanjang sejarah. Tapi bagi orang percaya, bagi saudara, bagi kita semua, Yesus Kristus adalah kebenaran yang sejati. Ini harus dipegang teguh, dipertahankan, diimani. Dan siapa yang hidup dalam kebenaran itu, firman Tuhan katakan, dia akan menjadi pewaris kerajaan sorga. Hiduplah dalam kebenaran, kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan, dan pasti sorga, rumah Bapa akan menjadi milik. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yesus katakan, aku adalah hidup. Yesus adalah hidup. Dikenakan kata Zoe dalam bahasa aslinya. Hidup bukan berarti hanya secara fisik, hanya secara tubuh jasmani, tapi hidup secara roh. Hidup artinya maut tidak lagi menguasai dia. Zoe artinya hidupnya dikuasai oleh roh Allah. Roh dunia tidak dapat menguasai dirinya karena kehidupannya dikuasai oleh roh Allah. Yesus adalah hidup. Di dalam Yesus roh kita hidup. Di dalam Yesus maut dan dosa dikalahkan. Di dalam Yesus kita bergerak dan bebas serta merdeka melakukan kehendak Bapa. Dalam Yesus ada kehidupan yang sejati. Dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Tapi Ibu Saudara, betapa berharganya jalan kebenaran dan hidup. 3 hal yang Tuhan Yesus janjikan kepada orang-orang percaya dan yang teguh menyatakan imannya dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita sebagai gereja, baik secara pribadi maupun komunitas, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk teguh mewartakan identitas Yesus Kristus yang bangkit itu. Kristus yang menjadi jalan, yang menjadi kebenaran, yang menjadi hidup. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengingatkan kita, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar, dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Teguh mewartakan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup bukan hal yang mudah. Kesaksian Alkitab mencatat bagaimana orang-orang yang mengasihi Tuhan teraniaya dengan sangat hebat. Bahkan mereka harus mengorbankan dirinya, nyawanya dengan cara yang sangat tragis. Bacaan kita hari ini Kisah 7 ayat 54-60. Bagaimana Stefanus, seorang yang martir bagi Allah, dengan teguh dia mempertahankan imannya, menyatakan kepercayaannya dan nyawanya yang harus menjadi korban atas iman dan kesaksiannya. Namun apakah kita harus gentar dengan situasi itu? Bapak Ibu Saudara, pergumulan itu berada dalam bentuk yang lain saat ini. Mungkin bukan dalam bentuk penganiayaan seperti para rasul, seperti Stefanus, seperti zaman para nabi atau rasul-rasul. Saat ini juga kita berada dalam sebuah pergumulan. Kehidupan juga merupakan sebuah perjuangan, sebuah perjalanan, sebuah proses mencapai sebuah keberhasilan kualitas hidup. Firman Tuhan hari ini
Berikanlah hidupmu menjadi berkualitas dengan teguh mewartakan Kristus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Ini adalah misi yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita teguh dalam kasih karunia itu, karena kasih karunia itu telah dinyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Berjalan dalam kasih karunia, hidup di dalam kebenaran yang dari Allah, bukan dari dunia. Kebenaran menurut standar Allah, standar Alkitab, bukan standar manusia. Berjalan dalam kebenaran sesuai dengan apa yang Allah inginkan, melakukan firman Tuhan. Itulah sejatinya orang yang hidup. Mari melakukan kehendak Kristus. Itulah tujuan kita dalam kehidupan ini. Sebab siapa yang hidup memenuhi keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di tengah keadaan saat ini, mari tetap teguh mewartakan Kristus, Tuhan kita. Tetap terus berdoa dan berpengharapan bahwa Tuhan akan berikan kita kekuatan, pengharapan, dan kemenangan melewati masa-masa sulit ini. Dan kita akan beroleh kemenangan di bumi dan di sorga. Selamat mewartakan kasih karunia. Hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam jalan, dan hiduplah di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.